Sejarah awal terbentuknya Kerajaan Mataram Islam diketahui berdiri sekitar abad ke-16, tepatnya pada tahun 1582 di Pulau Jawa. Kesultanan ini merupakan kerajaan berbasis pertanian dengan menerapkan ajaran Islam dalam perjalanan kejayaannya. Kerajaan Mataram Islam pernah mempersatukan tanah Jawa dan Madura. Kesultanan ini juga pernah memerangi VOC di Batavia untuk mencegah penyebaran kekuasaannya. Pusat pemerintahan Kesultanan Mataram Islam terletak di wilayah Kota Gede yang berada di kota Yogyakarta sekarang. Dalam perjalanannya, Kesultanan ini meninggalkan beberapa jejak sejarah yang masih terlihat hingga kini, seperti Kampung Mataram di Jakarta, sistem persawahan di Jawa Barat atau Pantura. Masa awal dan kejayaan Kerajaan Mataram Islam. Masa awal berdirinya Kerajaan Mataram Islam ini dimulai dari perebutan wilayah panjang oleh Sutawijaya. Lalu, Kerajaan Mataram menjadi salah satu kesultanan Islam yang dinilai berkembang di tanah Jawa. Kerajaan Mataram rutin menerjemahkan naskah Arab dan menerjemahkan Al-Quran ke bahasa Jawa. Mulai saat itu, kesulitan ini mendirikan pesantren yang menjadikan wilayahnya sebagai pusat agama Islam. Selain membangun pesantren, ada bermacam cara dilakukan para penguasa untuk menjadikan wilayah Kesultanan Mataram sebagai pusat agama Islam. Di antaranya dengan mendirikan rumah ibadah. Kerajaan Kesultanan Mataram terjadi pada saat Raden Mas Rangsang atau biasa dikenal dengan Sultan Agung memimpinkan Kerajaan Islam Mataram pada tahun 1613 sampai 1645. Pada masa kepemimpinannya, ia diklaim sebagai raja terbesar dari semua pemimpin Kerajaan Mataram. Pada masa kedatangannya, Sultan Agung Hamengkubuwono berhasil melakukan ekspansi di sebagian Pulau Jawa dengan cara memberikan raja-raja lainnya. Cakupan wilayah kekuasaan meliputi Jawa Tengah, Jawa Timur, dan sebagian wilayah di Jawa Barat. Sultan Agung Hamengkubuwono juga melakukan perlawanan kepada VOC dengan memboyong beberapa kerajaan untuk disatukan, meliputi Kesultanan Banten dan Kesultanan Cirebon. Namun sayangnya, kejayaan itu harus berakhir karena ia wafat saat menyerang VOC di Batavia pada 1628 hingga 1629 Masehi. Runtuhnya Kesultanan Mataram Islam. Setelah Sultan Agung wafat, tahta kesultanan diserahkan pada putranya yaitu Susuhunan Amangkurat I. Di bawah kepemimpinan Amangkurat I, ia memindahkan lokasi keraton ke Pleret. Sejak saat itu, gelar sultan diganti menjadi Sunan. Berbeda dengan ayahnya, Amangkurat I justru bukan sosok anti VOC. Ia justru berteman dengan VOC. Pada tahun 1645 hingga 1677 terjadi pertentangan dan perpecahan dalam keluarga kerajaan Mataram Islam. Lantas momen ini dimanfaatkan VOC untuk menguasai kesultanan tersebut. Kemudian pada 1677 Susuhunan Amangkurat I meninggal. Putra mahkota dilantik menjadi Susuhunan Amangkurat II. Di masa kepemimpinan itu Susuhunan II memindahkan pusat pemerintahan ke Kertasura. Belanda pun mulai menguasai sebagian besar wilayah kerajaan Mataram saat Raja Amangkurat II memimpin. Hal ini kemudian membuat rakyat menderita karena kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Belanda. Kepemimpinan Kesultanan Mataram terus berganti. Tahta kerajaan diwariskan kepada Amangkurat III, Pakubuwana I, Amangkurat IV, dan Pakubuwana II. Pada kepemimpinan Pakubuwana II merupakan akhir dari kejayaan kerajaan Mataram Islam. Hal ini ditandai dengan penandatanganan penyerahan kedaulatan Mataram kepada VOC pada tanggal 11 Desember 1749. Namun secara de facto, Mataram ditundukkan sepenuhnya pada 1830. Sampai akhirnya pada 13 Februari 1755 menjadi puncak perpecahan kerajaan Mataram Islam. Hal ini ditandai dengan perjanjian Giyanti yang membagi kerajaan Mataram menjadi dua, yaitu Kasunan, Surakarta, dan Yogyakarta. Usai dibagi menjadi dua wilayah, perpecahan kembali melanda kerajaan Mataram sehingga pada tahun 1757 terjadi perjanjian Salatiga. Namun, perpecahan ini berakhir pada tahun 1830 saat perang di Ponegoro selesai. Seluruh daerah kekuasaan Surakarta dan Yogyakarta dirampas oleh Belanda. Akhirnya pada tanggal 27 September 1830 terjadi perjanjian Klaten yang menentukan wilayah kekuasaan Belanda. Akhirnya secara permanen kerajaan Mataram diserahkan kepada Belanda lewat perjanjian tersebut. Peninggalan kerajaan Mataram Islam. Ada banyak peninggalan dari kerajaan Mataram Islam yang masih bisa disaksikan hingga kini, yakni Pasar Kota Gede, Masjid Agung
negara di Yogyakarta, kompleks makam kerajaan Imogiri di Batu Yogyakarta, hingga Masjid Agung Surakarta di Solo. Selain itu ada juga kitab sastra genting yang menjadi sumber sejarah kerajaan Mataram Islam. Itulah perjalanan panjang berdiri dan budaya hingga terbentuknya kerajaan Mataram Islam yang menjadi salah satu kesultanan terbesar kerajaan Islam Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.